Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bidawam wa manna alaina bi ni'matil imani wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla ayyuhal adam bi alfi am. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan yasri sirruha fi juz'iyati wa kulliyati wa tadharu barakatuha fi harakati wa sakanati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masyarul hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, wabil khusus guru kita Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad Shahab, kemudian Habib Zainal Abidin Al-Attas, kemudian Ustaz Hadi, Ustaz Beben, Ustaz Ahmad, dan juga para asatidah yang lainnya, kemudian RT Ibu, RT Ateng, Bapak Purwanto, Bapak Rahmat, dan juga kepada RT Bilik juga. Dan yang kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ustadz, para tokoh masyarakat senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan diberkahi segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa pula yang saya hormati para jamaah baik dari Cimanggu, Babakan Fakultas, Bondongan, dan juga jamaah yang lainnya, dan juga dari Cirendek yang mudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan langkah para hadirin ke tempat ini bisa menjadi sebab hadirnya kita di tempat ini, kita bisa menjadi orang yang bahagia baik di dunia dan amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas curahan karunia nikmat-nikmatnya, di mana tanpa kita sadari Allah telah meringankan daripada lisan kita untuk mengucapkan daripada salawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang mampu berucap, mampu berteriak, akan tetapi lisannya ini diberatkan oleh Allah sehingga dia tidak mampu untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang bisa lisannya ini membaca salawat adalah orang-orang yang diberikan taufik, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lisannya ini untuk memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogyanya bagi kita untuk mengenal lebih dalam tentang keutamaan, kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Baru-baru ini kita ini diramaikan yaitu dengan apa? Pelecehannya orang non-muslim, bahwasanya orang yang kita anggap paling mulia dilecehkan, dijadikan karikatur. Dan ini ujian bagi orang yang beriman, ujian bagi orang muslim. Ada enggak girohnya di dalam hatinya? Ada enggak kebencian, maksudnya itu kekecewaan ketika sosok pemimpin para nabi dan rasul itu dilecehkan? Maksudnya ini termasuk daripada suatu kemungkaran. Jangan sampai tidak ada di dalam hati kita kekecewaan atau kekesalan dengan perlakuan orang non-muslim tersebut. Karena apa? Di antaranya banyak orang-orang muslim bukannya marah malah membela. Di antaranya ucapan kalian ini orang muslim kayak yang gak pernah menghina Tuhan mereka aja. Buktinya kalian suka mengatakan Yesus juga pakai kolor. Ini yang ucapannya orang muslim. Ini menunjukkan daripada ya tanpa disadari ucapannya tersebut yang dikhawatirkan apa? Mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia itu murtad tanpa disadari. Makanya hati-hati. Maka beruntung bagi kita sering menghadiri daripada majelis ilmu, sering menghadiri daripada majelis maulid. Di antaranya apa? Hati-hati bagi orang yang menuntut ilmu meremehkan daripada sunnah-sunnah Nabi.
Kadang ada sebagian orang yang suka ngaji, tapi ketika diingatkan oleh temannya dia suka marah. Terlebih maaf ini mah, banyak di antara jamaah yang kalau makan minum pakai tangan kiri. Ketika diingetin sama temannya kalau makan pakai tangan kanan, emang kunaon? Hati-hati itu bahasa seperti itu. Apalagi terucap dari lisannya, eta mah sunah dia atuh. Itu hati-hati. Dia udah meremehkan daripada sunnah Nabi. Yang dikhawatirkan kualat. Dulu pernah ketika Nabi makan bersama para sahabat. Kemudian ada di antara salah seorang yang makan pakai tangan kiri. Kemudian kata Nabi, kul biyamini, wahai fulan, makan pakai tangan. Jawaban orang tersebut ketika diingatkan oleh Nabi apa? Mas tatatu, wahai Nabi, aku tidak bisa makan pakai tangan kanan. Jawaban Nabi apa? Tidak ada sesuatu yang mencegah engkau untuk makan pakai tangan kanan kecuali karena kesombongan engkau. Maksudnya apa? Dikasih tahu sama Nabi, dia malah nyari alasan yang lain. Akhirnya nggak lama dari itu orang itu setruk tangan kanannya. Karena sebab apa? Dia meremehkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang udah dikasih tahu seperti itu dia malah ngulas atau cari alasan yang lain, itu ciri-ciri orang yang sombong. Makanya kata Nabi, tidak ada yang mencegah engkau untuk makan pakai tangan kanan kecuali karena kesombongan engkau. Karena apa? Sombong itu batul hak. Sombong itu menolak kebenaran. Wagomtunas dan juga meremehkan orang lain. Nah, hati-hati bagi seorang penuntut ilmu, jangan sampai kita ini meremehkan daripada sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Di antara perkara yang bisa menyebabkan orang murtad di antaranya apa? Yaitu orang yang suka meremehkan sunnah Nabi. Orang kalau udah berani meremehkan sunnah Nabi, tidak menutup kemungkinan orang itu meremehkan daripada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Haddad, fa innal mudi'a li awamirillah muta'arid lil mauti ala dinil Islam. Orang kalau udah ngeremehin yang wajib, tidak menutup kemungkinan orang itu meninggal dalam agama selain daripada agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya mari kita teruskan kembali di antaranya pembahasan tentang kitab Maulid tiba sedikit mengambil keberkahan daripada bulan Maulid. Kita membahas tentang keutamaan kemuliaan yang ada di dalam kitab Maulid, sehingga kita ini bisa mengetahui apa yang suka kita baca, apa yang suka kita dengar. Kemarin kita sampai kepada pertanyaan malaikat dengan kalimat qila huwa Ibrahim. Ya Allah, apakah itu cahayanya Nabi Ibrahim? Lalu kata Allah, qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Bahkan dengan cahaya ini, dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim ini apa? Bisa menunjukkan daripada hujahnya kepada para penyembah daripada berhala dan juga penyembah bintang-bintang. Dengan cara apa? Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh panasnya api tersebut. Karena apa? Di tulang sulbinya Nabi Ibrahim ada cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat bertanya lagi kepada Allah tentang cahaya tersebut dengan kalimat qila huwa Musa. Ya Allah, apakah itu cahayanya Nabi Musa alaihissalam? Lalu Allah menjelaskan, qala Musa ahuhu walakin hadza habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Kata para malaikat, ya Allah, apakah itu cahayanya Nabi Musa alaihissalam? Lalu kata Allah, qala Musa ahuhu, wahai para malaikat, Musa itu, Nabi Musa alaihissalam adalah saudara daripada cahaya ini, saudara daripada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Walakin hadza habibun, akan tetapi cahaya ini, cahaya yang kau tanyakan ini adalah kekasihku. Wa Musa kalimun, sedangkan Musa adalah orang yang bisa berbicara dengan aku. Wa mukhatib, dan orang yang bisa, orang yang aku ajak bicara. Jadi Allah di situ memberikan perbedaan kepada malaikat antara Nabi Musa dengan cahaya ini.
Kalau cahaya ini kekasih aku. Kalau Musa adalah orang yang bisa berbicara dengan aku. Makanya dalam satu riwayat, dalam satu keterangan, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa mempertanyakan masalah ini. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabb, anna kalimu wa Muhammad habibu, famal farq bainal kalim wal habib. Jadi kata Nabi Musa, ya Allah, aku ini adalah orang yang bisa berbicara dengan engkau. Wa Muhammad habibuk, dan sedangkan Muhammad itu adalah kekasih engkau. Lalu apa bedanya orang yang bisa berbicara dengan engkau dan juga kekasih engkau? Jadi Nabi Musa ini minta penjelasan kepada Allah, perbedaan aku dengan Nabi Muhammad ini apa sih? Seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya. Allah berfirman, al-kalim ya Musa, al-kalim ya'mal birido maulahu. Wahai Musa, orang yang bisa berbicara dengan aku, dia beramal mencari ridho aku. Wal habib ya'mal maulahu birido. Sedangkan seorang kekasih, kalau dia beramal, Tuhannya itu, Allah itu, orang yang zat yang dicintainya itu meridhoi daripada hamba tersebut. Jadi perbedaan daripada Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa beramal mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi seorang kekasih beramal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan lagi perbedaan antara orang yang berbicara dengan Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-kalim yuhibbullah. Orang yang bisa berbicara dengan Allah, dia cinta kepada Allah. Wal habib yuhibbullah. Sedangkan kekasih itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa alaihissalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara perbedaan antara kalim dan habib. Kemudian Allah juga menjelaskan lagi, al-kalim ya'ti ala turi sina summa yunaji. Orang yang berbicara dengan aku, dia harus datang ke turi sina, kemudian dia berbicara dengan aku, dia bermunajat kepada aku. Jadi Nabi Musa alaihissalam kalau mau berbicara dengan Allah, bermunajat kepada Allah, harus datang dulu ke turi sina, ke bukit yang suci. Dan ketika nyampe turi sina, nggak langsung dulu, harus melepaskan dulu teropahnya, harus melepaskan dulu sendalnya. Makanya ketika mau bermunajat kepada Allah di Turi Sina, Allah berfirman, ya Musa ikhla nalik. Wahai Musa, lepaskan dulu kedua sendalmu. Innaka fil muqaddas, itu karena apa? Engkau berada di tempat yang suci. Mau bermunajat dengan Allah, Nabi Musa harus melepaskan sendal dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wal habib yanam ala firasi. Sedangkan seorang kekasih itu tidur di atas ranjangnya, fayati bihi Jibril fitar fat'en. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam kepada seorang kekasih dengan cepatnya itu seperti kedipan mata. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawa atau mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk melepaskan daripada sendalnya. Itu kemuliaan daripada antara perbedaan antara kalim wal habib. Makanya Nabi Musa alaihissalam sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketika beliau membuka kitab Taurat, di kitab Taurat itu diceritakan tentang keutamaan kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa membaca ada suatu umat hanya sholat sehari 5 kali, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa siapa umat? Ya Allah, jadikanlah mereka itu
umatku. Tapi kata Allah, dia adalah umatnya Ahmad. Dia adalah umatnya Ahmad. Maca lagi, ada suatu kaum, ada suatu umat yang berpuasa hanya sebulan, dosa-dosanya selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah itu umatku. Kemudian kata Allah, itu adalah umatnya Ahmad. Setiap membaca daripada keutamaan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa selalu meminta, ya Allah jadikanlah itu umatku. Tapi Allah selalu menjawab bahwasanya itu umatnya Ahmad. Sampai apa Nabi Musa, ya Allah jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa, Nabi Musa ditegur. Untuk apa? Bersyukur. Karena apa? Allah telah memilih dia sebagai putusan dan orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada sekelumit tentang keutamaan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita selesai lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.